Nah, kalau begitu tadi kata, lo kalau begitu gimana letak rekonstruksinya kan? Saya mencoba untuk merekonstruksi begini. Karena tadi sudah dikatakan bahwa rekonstruksi sudah nggak bisa dilakukan karena saling bertentangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi dalam acara OTT Literasi bersama Mufti. Sobat OTT yang selalu menanti-nantikan acara kita. Alhamdulillah pada hari ini kita kedatangan tamu istimewa. Maka ini tamu istimewa dan tayangan khusus. Ini kita makasih. Alhamdulillah ada Prof. Denny. Beliau adalah Wakil Rektor 1 dari Universitas Trunojoyo Madura. Nah, kita kira-kira kita mau berbincangan tentang apa? Nah, nanti disimak tolong sampai selesai. Insya Allah kita akan dapat banyak hal yang positif dan ini mungkin ada pemikiran baru atau terobosan baru. Nah, tapi tetap Prof. Denny ini juga merupakan guru besar pada hukum pidana, jadi sangat pas. Kita sapa dulu bersama Prof. Denny. Assalamualaikum, Prof. Denny. Waalaikumsalam, Mas. Mas Mufti. Iya, Mas Mufti. Mufti ya? Enggak, Mufti ya. Untuk Prof. Denny, ini alhamdulillah sampai di Jogja. Kapan, Prof? Sampai Jogja? Kemarin sore ya. Alhamdulillah bisa mampir di kampus kita dan bisa ketemu dan silaturahmi. Menyapa di acara OTT Literasi kita. Iya, semoga acara ini semakin hebat. Obrolan tipis-tipis ini, Prof. Yeah. Oke, untuk sobat OTT semuanya, saya akan langsung saja untuk memulai topik kita pada kesempatan ini bersama Prof. Denny tentang rekonstruksi berpikir hukum kita. Gini Prof. Denny ya, ada hal yang mungkin sudah menjadi karakter atau sudah terlalu menggumpal di kita itu bahwa hukum itu selalu berkutat pada 3 hal itu. Ya. 1, manfaatan, kemudian keadilan, dan kepastian. Dan selalu saja ini dipertentangkan. Sebenarnya apa ya, Prof, ini? Permasalahan apa ini? Karena kadang ketiganya itu selalu dikonflikkan gitu. Iya. Gitu, Bro. Jadi begini, pada kesempatan ini saya sampaikan begini. Apa yang saya sampaikan tidak bermaksud seperti apa ya. Namun ini sekedar berpikir lain tentang konsep tujuan hukum dan nilai dasar hukum yang 3 itu kan. Selalu keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Nah, 3 ini selalu dikatakan sebagai konsep elemen dari tujuan hukum dan nilai dasar hukum. Clear. Betul. Dan hampir seluruh pembelajar atau menstudi hukum itu baik dosen maupun siapapun, termasuk itu yang dikuliahkan kepada mahasiswa, itu kan selalu 3 itu. 3 itu, iya. Nah, saya mempunyai perspektif yang agak berbeda. Namanya juga perspektif, itu boleh berbeda. Sehingga saya sampaikan begini. Konsep awal yang diajarkan kepada kita bahwa tujuan hukum dan nilai dasar hukum yang berisikan 3 elemen tadi itu sudah menjadi seakan-akan ya kebenaran absolut seperti suatu dogma ya, yang nggak bisa digugat, yang nggak bisa diganggu-gugat. Betul. Apakah demikian? Mari kita simak satu persatu bahwa kita selalu pembelajar hukum atau penstudi hukum itu selalu mendapatkan wawasan pada kita bahwa ada adagium kan, sumum ius summa in iura. Selalu
persepsikan dan diajarkan kepada kita bahwa semakin keras kita mencapai keadilan akan semakin melemahkan kepastian hukum, begitu juga sebaliknya. Makanya tadi saya bilang kok kayaknya ada konflik nih. Ya, pasti konflik. Karena nanti dari sisi internal koherensi nanti akan saya sampaikan, disitulah saya katakan bukan konflik ya. Jadi beda nuansa untuk memahami sesuatu hal. Sehingga pada saat kalau saya mengutip ini, misalnya ada istilah rigorous law is often rigorous is justice. Jadi semakin hebat kita mengejar keadilan, maka kita semakin hebat meninggalkan kepastiannya. Begitu juga sebaliknya. Oke. Nah, kalau kita kejar manfaatan, malah keadilannya agak jauh. Tapi terutama antara kepastian dan keadilan. Karena ini nampak jelas secara konseptual ada sesuatu yang harusnya dipersoalkan. Gitu ya. Nah, misalnya kita mengutip dua orang hebat ya di dunia hukum, misalnya Sacipto Arharjo. Sacipto Arharjo mengatakan di tiga hal itu, mengatakan begini, sekalipun ketiganya itu, keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan merupakan nilai-nilai dasar hukum, namun antara mereka terdapat suatu spanning verhaltnis, yaitu suatu hubungan ketegangan di antara keduanya. Ya dong? Pada saat itulah saya di semester 1 juga bertanya-tanya, apakah mungkin ada suatu konsep yang luar biasa begini, ini di dalam dirinya ada semacam benturan-benturan, itu kan? Sekarang kita melihat praktisi hukum, Haryono Citrosubono. Dia mengatakan begini, kita mengetahui dan mengalami dalam kenyataan terdapat ketegangan antara ketiganya. Ya, meningkatkan kepastian hukum merupakan satu mata rantai tidak terpisahkan. Di sini clear. Tapi karena meningkatkan kepastian hukum tanpa keadilan berarti teror dan penindasan. Hukum yang bekerja terlalu hebat akan menimbulkan ketidakadilan. Nah, di semester 1 pun saya sudah berpikir ini bener nggak ya konsep semacam itu. Sehingga saya akhirnya berpikir begini. Berarti kita diajarkan ada antinomi, pertentangan antar komponen tujuan hukum dan nilai dasar hukum, terutama antara kepastian dan keadilan. Kita bawa itu untuk sementara benar. Nah, akhirnya saya akan mempunyai pendapat yang agak berbeda. Nah, pemikiran lain adalah kita mengujinya dengan pisau analisis koherensi dan pisau analisis rekonstruksi. Koherensi itu berarti segala sesuatu itu menjadi benar karena selalu bertautan secara serasi. Nah, yang rekonstruksi berarti suatu hal jika diuraikan unit terkecil, dilepas, maka dia harus dapat disusun kembali menjadi sesuatu yang harmonis juga. Ya kan? Jadi kalau ada komponen yang nggak nyambung, nggak konsisten, berarti itu bukan konsep yang ideal. Itu. Nah, apa itu internal coherence? Saya katakan bahwa suatu konsep termasuk tujuan hukum itu dia merupakan koheren secara internal jika dia konsisten. Yang kedua, bahwa dia harus komprehensif, dan yang ketiga, each element support each other. Masing-masing komponen itu harus saling mendukung. Kalau tidak saling mendukung seperti rekonstruktif protol, nggak nyambung. Nah, apa itu? Saya katakan misalnya, kalau kita katakan itu sesuatu itu komprehensif, gitu Pak ya, berarti everything that, apa saja di dalam unsur-unsur tujuan maupun nilai dasar hukum itu, jika dikembalikan pada konsep tujuan hukum, ya, according to this concept, ought to be accepted, is part of the concept. Berarti apa saja yang dikaitkan dengan konsep tujuan hukum itu ya seharusnya diterima sebagai bagian utuh. Nggak boleh tertolak. Tuh. Nah, itulah yang dinamakan komprehensif. Nah, versi kebalikannya adalah konsisten. Nothing that, tidak satu pun gitu ya, yang dikaitkan dengan konsep tujuan atau nilai dasar hukum itu ought to be rejected, is a part of this concept. Berarti tidak mungkin dia justru ditolak
dari konsep yang utuh tadi. Itu ya konsepnya. Sehingga saya katakan, lah kalau begitu kata kunci dari koherensi, tujuan hukum yang keadilan, kepastian, dan kemanfaatan itu, kata kuncinya tidak boleh saling bertentangan. Iya. Yang kedua, tidak boleh saling melemahkan. Dan yang tiga, tidak boleh saling meniadakan, justru menegasikan. Itu. Nah, dalam konsep inilah, ayo mari kita bertanya bahwa termasuk nilai dasar hukum itu koherensi itu berarti untuk yang konsisten itu harus serasi, harus melengkapi, harus menguatkan. Oke, sekarang kita cek kalau tujuan dan nilai dasar hukum tadi antara keadilan dan kepastian hukum itu bertegangan. Ini kan omongan para ahli ya, bukan saya. Bertegangan. Sekarang kita bertanya, apakah mungkin ada internal koherensi jika di antara komponen dari konsep tujuan hukum itu saling bertentangan? Kadang malah orang suruh milih ya, Prof. Ayo, gimana? Apa mau kalau ada keadilan dengan kemanfaatan, mau pilih yang mana? Kan gitu. Seringkali kan pertanyaan itu dimuncul ya, Prof. Ya, di akhir slide saya ada pilihan itu. Ada pilihan itu. Tapi yang pasti dari sisi koherensi, tidak mungkin ada koherensi jika keadilan dan kepastian hukum itu saling bertentangan. Itu dari sisi koherensi ya. Kita mengingat waktunya. Nah, sekarang dari konsep yang lain, rekonstruksi. Rekonstruksi itu kan berarti penyusunan kembali dari unit-unit kecil dari suatu konsep. Berarti kita harus mampu menyusun kembali unsur kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan itu. Dan itu harus rekonstruktif. Tidak boleh bertentangan kan? Oke, sekarang kita cek. Kalau begitu pertanyaannya, kalau kita bermain bongkar pasang itu puzzle anak SD, betul. Selama di dalam puzzle itu tidak ada komponen yang ketelisut, insya Allah dipasang lagi. Bisa dibangun lagi. Iya, betul. Tidak akan bisa dibangun jika ada bidang yang saling bertentangan. Iya kan? Oke, misalnya bidang sederhana saja, gajah, kepala, punggung, dan pantat. Kalau pantat tadi dipisah, udah gitu. Kalau pantatnya posisinya tetap, pasti masuk rekonstruktif. Tapi kalau pantatnya itu menghadap yang berlainan, pasti nggak bisa masuk. Itu ya, sehingga dari sisi internal koherensi dan juga dari sisi rekonstruktif itu ada masalah. Saya tidak menyatakan ini benar, tapi saya hanya sekedar mengatakan perlu ada pemikiran lain untuk studi-studi tentang tujuan hukum ini. Itu yang saya maksud. Sehingga apa? Nah, kalau begitu tadi kata, kalau begitu gimana letak rekonstruksinya kan? Saya mencoba untuk merekonstruksi begini. Karena tadi sudah dikatakan bahwa rekonstruksi sudah nggak bisa dilakukan karena saling bertentangan. Solusinya apa? Kan tadi dikatakan. Konsep yang saya gunakan untuk membangun ini adalah the revival of natural law, kebangkitan kembali hukum alam. Ya, nah, kebangkitan kembali hukum alam itu mengajarkan kepada kita tidak boleh dipisahkan antara substansi dengan bentuk, dengan forma. Boleh dibedakan, tapi tidak bisa dipisahkan. Seperti pemikiran Radbruch maupun Hans Kelsen yang selalu memisahkan, itu kan? Karena apa? Ya karena mereka mengikuti filsafatnya dari Immanuel Kant, bahwa Kantian lah, orang Kantianisme selalu membedakan antara itu. Oke, clear. Nah, kalau itu diikutkan, maka memang akan selalu nampak bagaimana mungkin ya suatu pemikiran filsafat memisahkan antara bentuk dan isi. Karena konsep yang koherensi adalah konsep yang minimal two in one. Kita sebut aja nama-nama, nggak pernah dinamakan jiwa atau raga, enggak. Jiwa raga. Jasmani, rohani. Berarti itu and, bukan or.
Ya, di konsep itu saja menunjukkan pada kita bahwa orang Indonesia pada saat membuat itu dasar kok kita bahwa minimal 2 in 1. Nah, berkaitan dengan 2 in 1 itu saya katakan bahwa konsep natural law itu kalau bisa ya hukum yang pasti dan berkeadilan, hukum yang adil dan berkepastian. Apakah ini sulit? Sangat sulit. sangat sulit. Ini kan kita bahasanya dari sisi filsafat hukumnya. Pasti sulit. Tetapi tidak ada yang tidak sulit jikalau kita mencoba memahami itu. Ya. Nah, yang sulit-sulit itu akhirnya saya katakan begini. Kalau begitu, dari konsep rekonstruksi, dari konsep koherensi dan dukungan revival of natural law, ya kan? Aqua justum. Dia dinamakan hukum karena adil. Jadi keadilan itu esensi dari hukum, kan? Iya, betul. Oke. Nah, kalau begitu tujuan hukum itu apa? Kalau tadi kan konsepnya suruh milih. Enggak. Jadi konsep saya kalau Mas Mufti pada saat yang bersamaan sampai diminta pergi ke Bantul, disuruh pergi ke Semarang, disuruh pergi ke Solo. Apakah mungkin tujuan itu dilakukan secara bersamaan pada waktu yang sama? Tidak mungkin. Nggak mungkin, karena memang beda arah. Satu Bantul ke selatan. Iya, tadi kan dikatakan, dikatakan bahwa antara keadilan dan kepastian bertentangan. Ya. Tidak mungkin. Nah, sehingga harus ada sekuensial. Jadi tergantung Mas Mufti apa yang paling penting itu yang dilakukan dulu. Oke, kalau begitu Pak Den, saya ke Bantul dulu, lalu nanti ke keluarga di ini, terus baru saya ke Semarang. Jadi harus sekuensial. Tidak mungkin pada saat yang bersamaan. Ini seringkali konsep kita patah arang pada mana ini yang pilihan. Tidak bisa, tidak perlu memiliki itu, tapi pilihannya adalah bagaimana kita akhirnya membuat sekuensial sehingga semuanya itu dapat dicapai. Nah, ada 3 slide di sini bahwa untuk mencapai tujuan hukum itu kalau kita berurutan ya, keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Itu masing-masing itu ada panah ke atas dan juga ada panah ke bawah. Maksudnya kan gitu. Apakah hukum harus mencapai kemanfaat? Ya. Karena yang bermanfaat itu akan pasti memastikan hak masing-masing orang. Kan itu. Karena masing-masing memastikan hak masing-masing orang, berarti di situ ada keadilan. Begitu juga sebaliknya. Sesuatu yang adil pasti akan pasti akan muncul kepastian. Misalnya kita bersepakat, oke, Pak Denny, waktunya nggak mungkin, saya akan ketemu Pak Denny jam 4 misalnya. Begitu saya menyatakan, oke, jam 4, adil bagi kita, dan pasti bahwa jam 4 itu kita sepakati. Dan impact-nya karena kita bersepakat tadi bermanfaat bagi kita. Jadi sebenarnya bisa diuraikan sedemikian rupa. Nah, banyak itu. Nah, akhirnya kan Pak, jadi kita perlu juga merekonstruksi. Kalau begitu, apa sih sebenarnya tujuan dan nilai dasar hukum? Nah, bagi saya begini. Hakikat tujuan hukum yang tadi kita menyebut 3 hal tadi, itu saya lekatkan sebagai intermediate goal. Itu sasaran saja. Oh iya. Itu tujuan antara saja. Kenapa? Karena ada ultimate goal yang harus sesuai dengan karakter ubi societas ibi-ius. Di mana ada masyarakat, di situ ada hukum, berarti hukum itu merupakan sarana payung untuk melindungi dan mengabdi pada kepentingan manusia dalam kehidupan masyarakat. Ya kan? Nah, dalam konteks itulah saya katakan, kalau begitu tujuan hukum itu bukan sekedar keadilan, bla bla bla, tapi tujuan hukum adalah sama kalau kita melihat buku-buku di semester 1 bangsanya Sutikno, terus Van Apeldoorn, itu kan menciptakan kehidupan yang serasi, seimbangan gitu. Nah, saya menggunakan bahasa
bahwa tujuan hukum sejatinya dalam konteks ubi societas ibius adalah perlindungan aspek fisik dan eksistensi manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Itu tujuannya. Oke. Nah, untuk mencapai tujuan itu kita perlu tetapkan sasarannya. Nah, sasarannya itu pertentangan tadi sudah nggak boleh lagi. Kita harus mengedepankan keadilan yang lebih dahulu. Berikutnya silakan, bisa kepastian, bisa kemanfaatan. Karena kedua-duanya bisa bervariasi. Tapi intinya keadilanlah yang sebenarnya dituju banyak orang. Kalau tidak percaya, tanya seluruh terdakwa, tersangka di persidangan yang diucapkan apa? Saya akan berproses hukum ini untuk mendapatkan dan mencari keadilan bagi kami, bukan mencari hukum, keadilan. Dari di situ secara implied maupun eksplisit orang tuh memahami. Jadi persoalan terpenting dari hukum itu ya keadilan. Pasti. Nah, kenapa demikian? Ya, akhirnya pun ya saya katakan, kalau saya mengutip pendapatnya Gustav Radbruch juga begini, akhirnya, tetapi hukum berasal dari keadilan seperti lahir dari kandungan ibunya. Oleh karena itu keadilan telah ada sebelum adanya hukum. Ini Gustav Radbruch, Pak. Padahal Gustav Radbruch termasuk Hans Kelsen kan selalu ditasbihkan sebagai komponen legal formil positivisme hukum, tapi pada bagian lain dia mengatakan seperti itu. Ini Gustav Radbruch, bukan saya yang ngomong. Ini Gustav Radbruch. Artinya Gustav Radbruch pun akhirnya menyadari bahwa di luar perundang-undangan itu ada norma yang konon katanya dinamakan meta yuridis yang dahsyat, yaitu keadilan. Oke, Prof. Ya, Denny, mungkin jeda sebentar kalau mau minum dulu boleh. Ini ada. Oke, apunten. Gimana Sobat OTT tentang tadi apa yang disampaikan oleh Pak Denny tentang rekonstruksi tadi tentang tujuan hukum itu, ternyata tidak perlu kemudian kita yang mempertentangkan gitu. Tapi kemudian prioritasnya yang mana? Prioritas yang mana gitu. Dan itu dalam praktek berhukum itu juga ya Pak Denny harus dipahami oleh para praktisi hukum juga, Pak Denny. Iya, jadi begini, pertama kita akhirnya harus memahami bahwa studi hukum kita itu kan betul-betul dipengaruhi oleh pendidikan hukum yang civilos system. Iya, betul. Orang civilos system pasti mengajarkan pada kita apapun itu harus statute law system, sistem hukum perundang-undangan. Jadi yang diajarkan ke kita adalah undang-undang. Dan kita terpatok di situ. Jadi ini tidak salah karena yang diajarkan undang-undang, maka seakan-akan di luar undang-undang itu nggak ada hukum. Ini nggak ada. Ini bukan persoalan salah atau tidak. Ini persoalan sudut pandang bahwa kebetulan dia sudut pandangnya sudut pandang perundang-undangan, otomatis persepsinya persepsi perundang-undangan, legalistik formil. Berarti adil juga kalau menurut undang-undang gitu. Iya. Manfaat juga kalau sesuai dengan undang-undang. Semuanya ditujukan ke situ ya, Pak Denny. Seharusnya makanya justru itu tuntutan yang sangat berat. Betul. Jika itu dibebankan pada statute law system, maka harus ada jaminan secara konseptual dan keahlian hukum bahwa undang-undang yang dibuat memang harus mencerminkan keadilan, kemanfaatan yang pasti. Memang itu. Hanya saja nanti kembali lagi pada persoalan secara konseptual, secara inherent koherensi itu sulit mentertentang itu. Jadi gini Pak Denny, saya agak ini kalau dihubungkan dengan KUHP yang baru nih, yang pasal 2 itu, bahwa hakim itu bisa menggali, itu kayaknya sudah pas Pak Denny ya. Kalau kemudian dihubungkan dengan ini, bahwa hakim jangan hanya terpatok kemudian pada
undang-undang KUHP yang tertulis, tapi juga apa yang hidup di masyarakat itu, Pak Denny ya. Kalau saya menjawabnya begini, dari disertasi saya kan juga disertasi kan dekonstruksi asas legalitas. Jadi pemikiran yang ada di layar KUHP itu setali 3 uang dengan pemikiran saya di disertasi, tidak ada persoalan. Tetapi nggak gini Pak Denny, yang setali 3 uang itu apa maksudnya? Setali 3 uang, ya, setali 3 uang itu tidak ada perbedaan secara konseptual. Artinya dengan undang-undang yang baru itu akhirnya kita mengajarkan mau tidak mau dosen-dosen mengajarkan bahwa sumber hukum itu ada 2, sumber hukum yang namanya undang-undang dan sumber hukum yang namanya hukum yang hidup dalam masyarakat. Iya kan? Orang lain mengatakan itulah living law, apapun namanya. Tapi frasa kita hukum yang hidup di dalam masyarakat, tapi tidak boleh bertentangan dengan ini itu kan clear. Nah, itu secara konseptual saya sangat sepakat. Sangat sepakat karena kita harus konsisten juga. Artinya gini, kalau kita dulu di semester 1 itu kan selalu mengajarkan bahwa hukum itu wujudnya ada 2, tertulis dan tidak tertulis. Hanya saja sistem pendidikan hukum kita, karena sistem hukumnya itu civil law system, maka yang diajarkan di dalam pendidikan tinggi hukum itu undang-undang. Ya, artinya betul. Artinya semuanya terpaku ke situ. Tapi bukan lantas hukum yang tak tertulis itu tidak ada. Ada, karena buktinya sistem hukum yang lain beroperasinya untuk dan atas dasar customary law yang jelas tidak tertulis. Itu artinya tidaklah keliru berpikir itu, tapi harus jangan mental block. Tak boleh ada mental block dan bera priori, dan harus open minded bahwa di dalam dunia berhukum ini mau tidak mau kita harus menyadari ada yang namanya undang-undang dan ada juga akhirnya untuk dan atas nama RKUHP yang diundangkan ini ada hukum yang hidup di dalam masyarakat. Kan secara faktual sekarang undang-undangnya begitu. Mau tidak mau terus kita juga harus berubah. Harus berubah. Tidak lagi undang-undang minded. Ada persoalan memang kan nanti di living law tadi kan itu diarahkan harus dibentuk perda-perda macam-macam apapun itu kan berproses. Namun yang saya akan duga begitu ini diundangkan dan beroperasi, jikalau nanti perda-perda yang terkait dengan living law itu hukum yang hidup dalam masyarakat itu belum settle, maka akan terjadi kegagapan dan kelucuan-kelucuan penegakan hukum. Ya kan? Kalau Bapak Mas Mufti ini mohon maaf, polisi, jaksa, hakim, begitu ada kasus hukum, larinya rujukan pertamanya kan undang-undang. Ya kan? Oke. Begitu itu terkait dengan hukum yang hidup dalam masyarakat, rujukan pertamanya kan hukum yang hidup di dalam masyarakat tadi. Hanya ada beda. Kalau kita menetapkan sesuatu yang sudah jelas di undang-undang, meskipun tuh kadang-kadang gitu ada kekeliruan, tapi kan paling tidak ada bacaannya. Ada bacaannya ya. Bahwa untuk ini pasal ini. Nah sekarang untuk undang-undang kita merekonstruksi suatu peristiwa gampang, basisnya adalah perundang-undangan. Lah sekarang merekonstruksi suatu perbuatan sebagai perbuatan pidana untuk dan atas nama living law tadi, dasarnya apa? Ya kan? Kecuali itu yang sudah dipahami lama di Indonesia dengan hukum. Kita menamakannya sekarang itu hukum adat, dulunya kan hukum kebiasaan di Indonesia. Ya kalau berproses seperti itu ya sama, yang tidak ada masalah. Mereka setiap ada peristiwa hukum apapun, mereka akan menyelesaikannya dengan hukum yang hidup di dalam masyarakat. Gini Pak Denny, untuk sobat TTT semuanya, kita masih bersama dengan Pak Denny. Ini Pak Denny, masyarakat kita kan heterogen Pak Denny.
Madura dengan Jogja tentu beda. Nah, kan, ini kan sedangkan penegak hukum kita itu kan rolling Pak Denny. Kadang dipindah nih dari Jogja ke Madura, Madura mungkin ke Surabaya. Gimana Pak Denny nih untuk menata ini? Maka saya katakan akhirnya juga karena perintah UKWP bahwa yang begini-begini nih living law ini harus diatur secara secara gradual waktunya, secara bertahap ada di dalam perda. Kan akhirnya juga lucu lagi. Lah kalau itu diperdakan udah menjadi undang-undang. Sama aja ya. Hanya beda level. Beda level. Satunya di perda, satunya undang-undang gitu ya. Iya, kenapa itu menjadi bagi saya ada kesulitan di situ? Karena sulit sekali merekonstruksi peristiwa sesuatu sebagai tindak pidana untuk dan atas nama dan berdasarkan hukum yang hidup dalam masyarakat itu sulit. Meskipun secara konseptual kalau disertasi saya memang harusnya begitu. Harusnya begitu. Nah, hanya saja keharusan begitu itu kan kita butuh proses. Tapi ini walaupun tadi ada kegagapan, tapi ini tetap langkah yang baik ya Pak Denny ya untuk tadi. Langkah yang baik untuk menurut saya dengan adanya hukum yang hidup itu saya sangat bersepakat. Kenapa? Karena kembali lagi kepada perundang-undangan itu kan kita kenal itu asas legalitas. Betul. Nullum delictum nulla punitione. Apa sih kelemahan ontologis dari asas legalitas? Yang luar biasa dahsyatnya dari kelemahan itu adalah tidak ada penuntutan secara pidana terhadap perbuatan-perbuatan yang paling jahat apapun selama dia tidak dilarang oleh undang-undang. Selama belum diatur. Iya ya. Jadi itu lubang besar secara ontologis bahwa makanya itu saya sampaikan disertasi itu ada kelemahan utama secara ontologis itu karena tidak mampu menjangkau itu namanya saya kritisi. Jadi nggak bisa kita menuntut tuntutan secara pidana, nggak bisa, pasti mentok, tidak diatur oleh undang-undang, pasti itu. Nah, untuk menutupi itu sebenarnya ada persoalan-persoalan yang sebenarnya perlu dikedepankan. Tanpa adanya perintah KUHP ayat pasal 3 RUKHP, nggak perlu ke sana. Di gagasan saya begini. Gimana Pak Denny? Jadi kalau kita koheren koheren itu begini. Berarti yang namanya hukum itu kan harus tertulis tidak tertulis. Ini di luar KUHP ya. Ini yang sudah saya pikirkan dan itu tercermin di dalam disertasi saya. Rujukan pertama kalau ada peristiwa pidana tanpa melihat sistem hukum apapun seharusnya kalau ada kasus hukum rujukan pertamanya harus undang-undang dan hukum yang tidak tertulis. Iya kan? Yang perundang-undangan digunakan oleh orang-orang civil law system. Yang tidak tertulis sebagian besar digunakan oleh orang-orang common law system. Clear kan? Pada saat dirujukan pertama itu tidak mampu untuk merekonstruksi peristiwa, kita naik lagi ke atas yaitu rujukan yang kedua, menggunakan norma hukum. Norma hukum begitu ini tidak tuntas, kita bisa menggunakan prinsip hukum. Kan diatur itu di pasal 50 Universal Declaration of Human Rights itu ada. Kan diatur. Artinya the general principle of law itu sangat diakui untuk menyelesaikan persoalan. Jadi secara konseptual kita bisa berpegang pada the general principle of law tadi. Nah, kalau di dalam kasus hukum itu memang sulit diselesaikan lagi, ya kita terhenti sejenak, menyadari bahwa kita ini bukan orang yang pintar-pintar banget di hadapan Allah kan. Betul. Terhenti sejenak bahwa kita ini bodoh. Kita ini nggak ngerti apa-apa. Ya sudah, terhenti sejenak, bermunajat, siapa tahu ada inspirasi. Terhenti, karena itu
Allah yang sudah bergerak, bukan kita. Kita tidak mampu itu. Artinya di dalam filsafat pun salah satu karakternya kan harus dia berspekulatif. Spekulatif berarti apa yang kita pikirkan, otak yang katanya pintar itu sangat relatif. Terhenti. Saya tidak enak ngajarin sampai dalil akli dan nakli itu loh. Kita ini kan ya kan kita ini sobat OTT semua agar lebih komprehensif. Saya kan kita sedang berdalil akli nih. Iya. Begitu terhenti prinsip hukum kita tidak mampu menyelesaikan, serahkan saja semuanya pada Allah. Jadi itu. Dan itu tetap disahkan karena negara kita juga ketuhanan yang maha esa. Harusnya begitu. Tetap ada cantolanya. Iya, begitu. Artinya kita memang never ending proses untuk itu. Jadi semangat kita adalah semangat proses yang tiada henti untuk itu. Dan ini rujukan 1, 2, 3 harus kita. Tapi begitu otak kita terhenti, biar. Oke, untuk sobat OTT semuanya, gimana? dalam ini ada pencerahan dari Pak Denny yang jauh-jauh nih dari Madura pas main ke sini. Alhamdulillah bisa bersama dengan kita semuanya. Pak Denny, waktunya udah siap. Untuk semuanya. Semoga saja nanti ada kita bisa bertemu lagi. Baik mungkin melalui Zoom atau pas Pak Denny datang lagi ke Jogja. Siap. Gitu. Untuk sobat OTT semuanya, nanti kalau misal ada yang ingin minta ada catatan, kita juga bisa bagi. Tapi nanti tolong komen di di OTT kita di Leblo UAD, dan kemudian nanti insyaallah kita akan bagi. Demikian untuk OTT literasi kali ini. Terima kasih banyak Prof Denny. Sama-sama. Semoga manfaat dari semuanya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.